Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Agung Diah, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang moderator. Kita langsung saja. Nah, yang pertama, apa itu moderator? Moderator adalah orang yang bertindak sebagai penjembatan atau penghubung, penengah, pemandu, dan pengendali ketika sebuah acara sedang berlangsung agar acara dapat berjalan dengan tertib. Nah, di sini makna penjembatan atau penghubung itu maksudnya apabila acara itu baru dimulai dan MC memberi alih untuk moderator memimpin jalannya seminar, maka moderatorlah yang akan mengarahkan jalannya seminar tersebut. Misalnya, untuk menyambut atau mempersilahkan pembicara itu moderator yang punya tugas. Selanjutnya, setelah mempersilahkan pembacaan materi, selanjutnya moderator akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya kepada narasumber. Nah, disinilah moderator berperan sebagai penghubung, di mana mempersilahkan audiens untuk bertanya dan juga memberikan kesempatan untuk narasumber menjawab pertanyaan dari audiens. Nah, untuk moderator dituntut untuk bisa netral atau tidak memihak, baik antara narasumber dengan audiens maupun antar sesama narasumber. Moderator memberi kesempatan seluas-luasnya kepada audiens sesuai waktu yang sudah disediakan. Misalnya, di sini contohnya terdapat 2 orang narasumber, moderator tidak boleh memihak antara narasumber A atau narasumber B, di mana di sini di mata moderator semua narasumber itu sama saja dan tidak ada yang lebih di pihaknya dan juga sebaliknya. Di sini untuk memberikan kesempatan kepada audiens itu, narasumber harus memberikan secara seluas-luasnya kepada audiens, tidak boleh memilih dan tidak boleh membatasi orang. Misalnya ada 10 audiens dari 2 golongan yang berbeda. Di sini moderator harus adil antara golongan 1 dengan golongan 2, tidak boleh memihak pada golongan yang kedua itu lebih banyak pertanyaan yang diberikan, kesempatan bertanya daripada golongan yang pertama. Jadi harus rata sesuai dengan waktu yang diberikan itu. Maksudnya kalau misal waktunya 30 menit, ya sudah cuma 30 menit saja. Jangan baru ada suatu golongan tertentu, waktunya itu boleh ditambah-tambahkan. Itu artinya kan sama saja dengan memihak. Untuk selanjutnya, ciri-ciri moderator yang baik. Yang pertama, bersikap netral seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Moderator harus netral dan juga adil, tidak boleh membeda-bedakan antara kubu satu dan kubu lainnya, baik itu juga antara moderator dengan antar narasumber dengan audiens ataupun audiens dengan audiens, bahkan narasumber dengan narasumber. Di sini semuanya sama di mata moderator. Yang kedua, membuat suasana nyaman. Seorang moderator itu harus bisa mengatur jalannya seminar atau diskusi dan membuat suasananya itu menjadi nyaman dan menyenangkan. Contohnya itu tidak ribut, tidak ada yang membatasi atau memotong jalannya diskusi dan lain sebagainya. Itu contohnya membuat suasana nyaman, itu perannya suatu moderator. Apabila suatu seminar atau diskusi itu sudah terasa nyaman, berarti moderatornya itu sudah baik dalam mengatur jalannya seminar atau diskusi. Untuk yang ketiga, seorang moderator yang baik itu bisa berbicara dengan jelas. Di sini moderator harus berbicara dengan jelas, singkat, padat, dan maknanya itu bisa ditangkap oleh semua orang karena moderatorlah yang bertindak sebagai pengatur jalannya acara atau seminar atau dalam ini diskusi juga, dan juga sebagai penghubung dan juga penjembatan. Apabila moderator berbicaranya sudah tidak jelas, maka jalannya diskusi juga tidak akan bagus. Untuk yang keempat, seorang moderator yang baik tentu juga harus berani dan punya rasa percaya diri. Nah, berani di sini maksudnya dia disiplin dengan waktu. Misalnya waktunya itu yang disediakan cuma 1,5 jam, maka dia harus berani untuk menyetop
atau mengingatkan kepada narasumber bahwa waktunya itu sudah mau habis, yaitu sudah mau 1,5 jam. Itu harus berani. Apabila seorang moderator tidak punya rasa percaya diri dan keberanian, maka suatu seminar atau acara yang harusnya berjalan selama 1,5 jam itu bisa molor menjadi 2 jam. Nah, seperti itu salah satu contohnya moderator yang kurang berani. Selanjutnya yang terakhir harus fokus dan juga mohon maaf itu salah ketik, harusnya fokus dan juga taat waktu. Fokus itu artinya moderator harus tahu jalannya seminar dan diskusi itu dari awal sampai akhir, hanya berfokus pada seminar, apa topik bahasanya, apa yang selanjutnya harus dilakukan, dan juga taat waktu itu sama saja seperti tadi hubungannya dengan keberanian untuk mengingatkan waktu. Taat waktu itu supaya waktunya tidak molor. Nah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pembacaan teks moderator berbahasa Inggris. Oke, di sini saya langsung saja. Di sini saya memiliki suatu teks moderator berbahasa Inggris. Sekarang kita langsung saja. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Our seminar is about to begin. Please have a nice seat. Thank you very much for preparing yourself to join our seminar. Om Swastiastu. Good morning, everyone. Respectable the Chair of Chemistry Department, Dr. Jajang Suharja, Magister of Science, the Honorable all Lecturer of the Chemistry Department, and the Honorable all participants of this seminar. Ladies and gentlemen, I am Diah Armayanti, the moderator of today's seminar. I'm very pleased to see you here and welcome all of you to this seminar. Today's seminar is about the importance of exercising in pandemic situation. Ladies and gentlemen, our speaker today is Dr. Sulaiman, Specialist Orthopedic Magister MCAD. He is one of the orthopedists in Ansari Saleh Hospital. He has received his bachelor degree in medical at Airlangga University and taken his master degree at University of Indonesia in orthopedic and traumatology. Before the presentation begins, let me inform how the presentation will be going on. First is Dr. Sulaiman, SPOT MCAD, will be invited to present the material. After that, there will be question and answer sessions and followed by conclusion. Now, allow me to welcome the speaker. Dr. Sulaiman MCAD to deliver his presentation. To Dr. Sulaiman, SPOT MCAD, the floor is yours. Thank you very much, Dr. Sulaiman, SPOT MCAD, for giving us such informative and interesting presentation. Ladies and gentlemen, now come to the question and answer session. I'd like to have 3 questions from the participant. Please. Well, ladies and gentlemen, I have already had 2 questions here. The first one is coming from Ms. Arima, asked about muscle injuries. The second one is from Mr. Agung, asked about the kind of exercise that's safe for elderly people. Are you ready to answer them, Dr. Sulaiman? Re-memory. Ladies and gentlemen, we finally come to the end of this seminar. Before I close the seminar, I would like to take the conclusion from what the speaker has presented. Exercises is important to do during pandemic situation because it can increase our immunity. Before exercising, we need to do a sequence of warming up activity to prevent injuries. The exercise also good for elderly people. The example of a safe exercise for elderly people is elderly gymnastic activity. Okay, that's all about the conclusion. I'd like to thank the speaker for the informative and interesting presentation and all the participants for the very active participation.
Finally, give the applause for the speaker and for you all. Thank you. Om Santi, 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 Om. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen untuk mengetahui video-video selanjutnya yang akan diupload. Terima kasih.